Selamat datang kembali di Alhanan Komputek. Setelah cukup lama vakum, akhirnya channel ini kembali aktif. Nah, untuk mengawali momen comeback ini, di sini kita akan belajar series belajar Flutter dan Dart dari nol. Ya, siapa saja di sini nanti bisa belajar pemrograman Flutter dari nol banget, sampai bisa bikin aplikasi mobile Android, iOS, web, bahkan desktop. Nah, sebelumnya akan dijelaskan dulu sekilas apa itu Flutter. Flutter adalah framework buatan Google yang populer untuk membuat aplikasi mobile. Apa sih keuntungan dari menggunakan Flutter ini? Satu kode bisa dipakai untuk berbagai platform. Bisa digunakan untuk Android, iOS, web, bahkan desktop sekaligus. Jadi lebih hemat waktu dan tenaga dibanding harus coding native 2 kali. Apa maksudnya? Jika sebelumnya kita membuat aplikasi berbasis Android, kita cukup menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin saja. Dan apabila kita ingin mengembangkan aplikasi berbasis iOS, tentu kita harus cukup menggunakan bahasa pemrograman Swift saja. Jadi dikerjakan secara terpisah. Nah, di sini dengan adanya Flutter cukup dengan satu kode, tapi bisa dipakai untuk berbagai platform. Nah, di tahun 2026 ini, Flutter masih menjadi salah satu pilihan terbaik untuk developer mobile. Nah, selanjutnya, apa itu Dart? Dart adalah bahasa pemrograman yang dipakai di Flutter. Dart mudah dipelajari kok, apalagi jika sudah pernah belajar JavaScript atau Java sebelumnya. Jika dianalogikan secara sederhana, Flutter seperti rumahnya, sedangkan Dart adalah bata dan semennya atau material bangunan lainnya. Jadi keduanya saling melengkapi untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari dulu siapa sih yang cocok belajar Flutter ini. Yang pertama tentunya adalah mahasiswa IT yang ingin belajar mobile development. Kemudian adalah programmer yang ingin pindah ke mobile apps atau mobile development. Nah, berikutnya siapa saja yang mulai dari nol dan ingin memiliki skill lain yang saat ini, terutama untuk Flutter dan Dart ini, yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap instalasi, kita perlu mengetahui persiapan hardware. Pastikan device kita memenuhi spesifikasi minimal berikut. Windows 10 atau Windows 11 dengan 64 bit. Memiliki RAM atau memori minimal 8 GB. Kemudian memiliki prosesor Intel Core i5 atau yang setara dengan itu. Kemudian memiliki ruang kosong di drive C minimal 10 GB. Nah, itu adalah persiapan hardware. Bagaimana dengan persiapan software atau sistemnya? Windows 10 atau Windows 11-nya harus sudah up to date. Kemudian memiliki akses administrator, dan yang terpenting tentu memiliki internet dengan koneksi yang stabil. Hal ini nanti dibutuhkan untuk mendownload beberapa tool yang digunakan untuk pengembangan Flutter dengan Dart. Kemudian yang terpenting, tutup juga program lain ya apabila nanti dianggap mengganggu, termasuk antivirus dan lain sebagainya. Jika persiapan hardware dan sistem sudah kita pahami dengan baik, baru kita menyiapkan beberapa tool yang dibutuhkan untuk pemrograman Flutter dan Dart. Yang pertama diantaranya adalah Git. Git ini digunakan atau berfungsi sebagai sistem kontrol versi yang terintegrasi untuk mengelola perubahan kode secara efisien. Berikutnya kita butuh VS Code. Ini tool inti yang dibutuhkan dalam pemrograman Flutter dengan Dart. Kemudian kita perlu nanti adanya Flutter SDK, ya. Kemudian kita butuh Android Studio. Android Studio di sini digunakan sebagai emulator atau untuk membuat emulator untuk uji coba atau testing aplikasi yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita perlu Microsoft Visual Studio. Ini adalah toolnya opsional, digunakan jika kita ingin mengembangkan aplikasi berbasis desktop.
Kemudian browser Google Chrome. Ini sifatnya juga opsional karena kita juga bisa dengan menggunakan browser yang lain. Nah, kenapa di sini direkomendasikan menggunakan Google Chrome? Ya, kita tahulah bahwa Flutter itu adalah besutan dari Google. Tentu Flutter akan merekomendasikan penggunaan browser mereka sendiri, yaitu Google Chrome. Nah, jika semuanya sudah kita siapkan, baru nanti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap instalasi. Demikian, semoga tercerahkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.